it's about my dream and my condition. Pas waktu itu udah masanya aku mempersiapkan diri buat masuk perguruan tinggi. Aku udah nyiapin target-target apa yang harus aku capai untuk bisa sukses SBMPTN. Aku tuh harus ngelakuin dan mulai belajar dari kapan, materi-materi apa yang harus ku kejar. Aku bukanlah anak ranking 1 atau bahkan anak yang masuk 5 besar. Aku bukan anak yang selalu maju ke depan untuk menjawab soal dari guru. Aku hanyalah anak biasa yang terlalu percaya diri untuk menaklukkan mimpinya. Dengan kondisiku yang seperti itu, aku harus sadar gitu loh, bahwa aku nggak akan bisa menggapai mimpi-mimpiku kalau aku nggak menyusun sebuah rencana untuk menggapai cita-citaku tadi gitu loh. Langkah awal yang kulakukan adalah membeli buku-buku pendukung yang dapat menunjang belajarku serta memetakan materi-materi yang harus kupelajari menurut skala prioritas. Oh ya, aku lupa menceritakan kenapa aku nggak bisa ikut SNMPTN. Jadi, aku tuh sekolah di boarding school, dan boarding schoolku itu masih terhitung sekolah baru. Sekolahku itu akreditasinya masih C, yang artinya kuota SNMPTN hanya 5% dari jumlah seluruh siswa, yang artinya 5% dari 75 itu sekitar 4 orang. Dan pastinya aku tidak akan masuk di antara 4 orang itu. Karena apa? Aku hanyalah anak yang biasa-biasa saja. Dan kalian ingat saat awal kelas 12, bahkan akhir kelas 11 itu udah dimulai sebuah wabah, sebuah pandemi yang membuat itu proses belajar mengajarnya terhambat. Dan apalagi bagiku yang sekolahnya boarding, guys. Tapi untungnya di akhir kelas 12 boardingku udah mengajukan pertemuan tatap muka dan di ACC oleh pihak atasan. Dan so aku langsung berangkat ke boardingku pas kelas 12 semester 1 akhir. Dan oh my god guys, ternyata perjuanganku yang sebenarnya baru saja dimulai saat boardingku sudah mengadakan pertemuan tatap muka. You know, this boarding and no smartphone. Bahkan akses laptop itu terbatas banget buat kita yang pengen make belajar. Kalau misal pengen make laptop buat belajar, itu harus izin dulu. Dan itu perizinan yang gak gampang, perizinan yang ribet. Itu bener-bener real yang namanya perjuangan, guys. Masalah selanjutnya adalah wifi boardingku. Dan you know, ketika wifi itu banyak pengaksesnya, apa yang akan terjadi? Wifi-nya kayak gak kerja sama sekali, no work. Bener-bener kayak, bahkan buat ikut tryout kayak gitu harus sampai kita jadwal. Perjuangan banget sih menurutku ya. Dan buat kalian yang sedang berjuang SBMPTN, buat mumpung masih bisa akses laptop, akses HP, so gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Perjuanganku dan teman-temanku gak sampai situ. Kita menceritakan seluruh kejadian yang kita alami ke pihak sekolah. Pada akhirnya wifi sekolahku tuh udah mulai kayak dibenerin, wifi boardingku itu. Terus perizinan laptop itu udah lebih kayak lumayan longgar daripada biasanya. Dan yang kita nantikan itu akhirnya terjadi, kita dikasih langganan ruang guru. Dan jangan kalian bayangkan kita punya apa masing-masing ruang guru dari sekolah. Itu terlalu baik banget, enggak. Akhirnya sekolahku ngajuin bimbel GO lagi, tapi daring lagi. Jadi kita GO itu sambil ngezoom gitu loh. Dan alhamdulillahnya kita dikasih PC satu-satu yang bisa kita simak sendiri. Dan masalahnya nggak sampai situ, guys. Yang terjadi tetap sama, wifi-nya tetap lemot. Dan masalah baru juga muncul, yaitu adalah listriknya jadi gampang anjlok. Dan yang artinya banyak dari materi yang nggak terjelaskan, banyak materi yang tertinggal. Dan ya you know lah, pasti potong-potong gitu loh pemahamannya. Dan akhirnya aku tuh tetap berjuang keras buat bisa belajar dengan GO itu. Intinya berbagai jalan itu akan aku lakukan untuk mencapai mimpiku. Dan aku gak akan menyerah cuman gara-gara permasalahan wifi, permasalahan listrik, yang itu bisa aku atasi karena ngezoom itu ada rekamannya. Singkat cerita, hari HUTBK itu tiba, bener-bener berdebar-debar. Akhirnya aku tes. Terus akhirnya tes selesai, dan jarak antara tes sampai pengumuman itu bener-bener lama, ada 2 bulan lebih. Dan masa penantian yang panjang itu kugunakan untuk senantiasa berdoa, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Singkat cerita lagi, hari pengumuman tiba, kalau nggak salah bulan Juni, aku lupa. Itu jam 3 sore kan pengumuman LTMPT, tapi aku baru buka sekitar setengah 4. Aku input semua data yang diminta, dan aku nggak berani mencet enter. Aku bener-bener redek banget. Dan akhirnya ibuku yang gak sabar langsung mencet enter tanpa aku sadari. Ibuku dia duluan, dan aku, apa yang terjadi? What happened? Langsung aku ngeliat layar laptop, dan congratulations, happy ending for our story, for my dream. Dan masih banyak banget mimpi-mimpi ke depan yang harus aku wujudkan saat aku udah kuliah. And my conclusion is, jangan pernah takut bermimpi, karena gak akan ada yang pernah bisa menghalangi mimpimu, apapun itu, siapapun itu. Bermimpilah, selagi kamu tuh bisa bermimpi.